Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa min ibadika al-mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an, jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan juga bertepatan dengan bulan yang sangat mulia, dan bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memujinya. Kita bisa berkumpul lagi melanjutkan materi pembahasan kita tentang tafsirul Quran. Mudah-mudahan segala amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal soleh kebaikan kita nanti di yaumul qiyamah, dan juga amal-amal kita ini sebagai sarana terhapusnya dosa-dosa kita, diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita ini menjadi hamba-hamba yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, baik dunia ataupun di akhirat. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita semuanya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memegang sunnah-sunnah Rasul, di dalam mendakwahkannya, di dalam mensiarkannya, sabar di atasnya. Karena dengan jalan sunnah inilah kita akan menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sunnah inilah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Karena dengan sunnah ini pula kita mendapatkan kedudukan yang punya nanti di yaumul qiyamah, bisa meraih potensi kedudukan bersandingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fiddina azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang yaitu surah Al-Kautsar. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan muqaddimah dari surah Al-Kautsar, dari asbabun nuzul, kemudian faedah dari asbabun nuzul tersebut. Kemudian juga kita mengetahui tentang secara mujmal, secara global dari surah Al-Kautsar tersebut. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surah Al-Kautsar. Kita sedikit mengambil faedah dari ayat per ayat dari surat tersebut. Ikhwah fiddina azani Allah wa yakum jami'an.
Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar, yaitu berawal dari segala bentuk cemoohan ujian dari orang-orang, yaitu musuh Islam, dari kalangan musyrikin wal kafirin, terutama adalah ucapan dari salah satu ucapan orang musyrik yang bernama yaitu Al-As ibn Wa'il, yang mana beliau mengatakan dengan bahasa yang merendahkan kepada Nabi SAW, yaitu ketika mendapati yaitu anak-anak Nabi SAW, putra dan putri beliau meninggal, mereka orang-orang musyrikin menjadikan itu sebagai celah, cemoohan, ejekan mereka kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan inna Muhammadan huwal abtar, bahasanya Muhammad itu abtar. Abtar itu artinya terputus. Bisa diartikan juga abtar itu, mohon maaf, mandul. Maksudnya terputus keturunan Rasulullah SAW. Sehingga mereka berpendapat kalau terputusnya garis keturunan Nabi, ya sudah, tidak ada lagi yang meneruskan estafet perjuangan Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah ini. Dan tidak ada lagi orang yang bisa meneruskan dakwahnya Nabi SAW. Sehingga mereka memiliki prinsip keyakinan berakhirlah, yaitu apa? Islam itu. Berakhirlah apa? Agama Islam ini. Selesai urusan. Nah, maka turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Bahasanya wahai Muhammad, yang mencemoohmu, yang menghinamu, merekalah hakikatnya orang yang terputus. Dan betul, kita bandingkan hari ini, orang yang paling banyak pengikutnya antara orang yang menghina Nabi, terutama Wa'is, yaitu Al-As bin Wa'il, dengan Rasul SAW. Siapa yang namanya paling sering disebut, siapa yang namanya hari ini sering dipuji, sering disanjung, siapa yang namanya hari ini sering diagung-agungkan, tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi pelajaran juga selanjutnya untuk kita, bahasanya ketika kita memegang sunnah, ketika kita itu berada di atas kebenaran, kokoh di atasnya, maka kita harus yakin dan harus kuat. Tidak boleh kita itu lemah, tidak boleh kita itu kalah. Ketika kita memegang kebenaran, memegang sunnah, dan mengagungkan sunnah, mendakwahkannya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang memusuhi sunnah Rasul, pasti dia akan terputus. Pahala nggak dapat, tetapi aliran dosa terus menerus, kemudian penyebutan nama, kemudian pengabadian untuk dia tidak ada. Maka kita lihat Nabi SAW sampai akhir nanti, sampai hari kiamat, namanya pasti disebut. Kemudian Rasul SAW pun mendapatkan kemuliaan. Baik, kita akan mengambil faedah dari kalimat dari ayat per ayat. Yang mana para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Maka perhatikan ya ikhwan, ini ayat ini sering kita baca, tetapi ingat, bacaan itu akan kita mendapatkan asar, dampak dari bacaan ketika kita itu benar-benar memahami ayat per ayat yang kita baca. Makanya suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tafakkuru sa'atan, yaitu apa? Memikirkan, mengambil faidah sesaat, yaitu 1 jam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi rakaat. Itu lebih baik daripada 1000 apa? Rakaat. Perhatikan ya. Jadi Al-Imam Syafi'i betul. Kita bisa mengambil faidah 1 ayat. Kemudian kita benar-benar paham ayat tersebut,
kita bisa mengambil faedahnya, kemudian kita benar-benar bisa mengamalkan dan mempraktekannya, itu lebih baik daripada apa? 1000 rakaat. Apa maksudnya itu? Betul, terkadang para jamaah azan ya Allah wa yakum jami'an. Satu ayat Al-Quran yang kita dengar, yang kita pahami, yang kita pelajari, kalau itu mampu merubah diri kita, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat yang kita rukukkan, yang kita sujudkan, tapi tidak bisa merubah diri kita. Dan ini adalah semakna dengan hadis apa? Bahasanya fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Ini pentingnya kenapa kita harus menuntut ilmu. Sebelum kita mohon maaf membahas ayat tersebut, Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Artinya bahasanya keutamaan ahli ilmu, orang yang ngerti masalah agama dibandingkan keutamaan ahli ibadah itu seperti apa? Perbandingan antara bulan dan seluruh bintang-bintang. Maksudnya apa? Kalau bulan itu cuma satu, tapi bisa menyinari, istilahnya memberikan cahaya seluruh langit. Lah kalau bintang jumlahnya banyak, tapi apakah mampu menyinari langit dan bumi? Tidak. Kalau bulan satu aja itu udah cukup. Inilah perumpamaan orang yang paham ilmu dengan orang yang nggak paham apa? Ilmu. Orang yang nggak paham ilmu terkadang bisa memodoroti dirinya. Orang yang nggak paham ilmu, nggak paham ayat, itu bisa mencelakai dirinya walaupun ibadahnya banyak. Ini yang akan kita singgung nanti di ayat yang terakhir. Sekali lagi, pahami Pak. Sebanyak apapun kita ibadah dibandingkan dengan ahli ilmu yang mungkin tidak lebih banyak dari ibadahnya dia, itu lebih utama siapa? Ahli ilmu, orang yang ngerti agama, ngerti ayat, bisa memahami ayat. Nah, ada kan kisah yang Rasulullah SAW menceritakan tentang kana rajulun min bani Israil yaqtulu tis'an wa tis'ina rajulan. Ada seseorang di Bani Israel, orang yang pendosa. Bentuk dosanya itu dia membunuh berapa? 99 orang. Kemudian apa? Fantalaqa ila rahib. Kemudian tiba-tiba dia datang kepada ahli ibadah, ilal abid. Kemudian bertanya, fahal li min taubah? Apakah aku bisa bertobat? Apakah tobatku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku sudah dosa besar banget. Dosaku itu enggak kira-kira. Ngapain? Membunuh 99 nyawa, 99 orang. Apakah aku bisa mendapatkan taubatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah taubatku diterima? Lihat, Pak. Ketika yang menjawab ahlul ibadah itu mandorot banget, Pak. Ahlul ibadah menjawab apa? Itu dosamu itu udah berat banget, terus enggak kira-kira, wis. Parah itu dosamu. Kayaknya kowe iki enggak mendapatkan apa? Enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak ada taubat sama sekali. Dosamu kebangetan kok, keterlaluan kowe. Lah mata ini kok 99. Lah nek siji enggak sengaja mungkin masih bisa. Lah kamu tuh bunuh 90 apa? 9 orang. Kemudian apa? Fakam malau ila mi'ah. Kemudian apa? Yang menjawab tadi, nah karena dia kan sudah punya bekal 90 apa? 9, Pak. Kemudian bertanya kepada orang ahli ibadah. Akhirnya apa? Mangkel sekalian. Kurang ajar jawabanmu kayak gini, enggak bikin saya puas. Tak sempurnakan jadi 100, bunuh sekalian. Jadi apa? 100. Berbeda dengan ketika bertanya dengan ahli ilmu. Apa Pak jawabannya? Apa yang menghalangi dirimu dengan Allah untuk apa? Bertaubat. Ketika selesai membunuh ahli ibadah tadi, datang kepada ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu menjawab apa? Tidak ada penghalang bagimu dengan Allah untuk mendapatkan apa? Ampunan. Kamu masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membuat apa Pak? Faedah yang sangat banyak dari kisah tersebut yang Rasulullah sampaikan. Di antara salah satunya apa Pak? Bahwasanya kemaksiatan itu sifatnya candu. Kemaksiatan itu apa sifatnya?
nyandu. Ketika seseorang sudah pernah bunuh orang, pasti apa? Keinginan untuk membunuh orang selanjutnya itu sudah apa? Menjadi nafsunya. Pasti orang kalau pengen sudah bunuh satu, pengennya bunuh selanjutnya terus, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika dia sudah sering membunuh, dia apa? Nafsu untuk membunuhnya lebih. Tapi pada hakikatnya, faedah selanjutnya, pokoknya ahli maksiat itu dia tetap memiliki satu titik, dia itu pengen bertaubat, mengakui tentang kesalahannya. Setiap ahli maksiat pasti, Pak, dia memiliki apa? Tetap memiliki apa? Hati nurani yang baik, yaitu apa? Celah untuk apa? Bertaubat. Nah, itu diantara faedahnya. Nah, kembali ke permasalahan tadi, Pak. Jadi apa? Memahami satu ayat, kita bisa paham betul, kemudian kita bisa mengambil faedah, kemudian ayat tersebut bisa merubah kita, itu lebih baik daripada apa? Lebih manfaat daripada 1000 rakaat. Maka kita perhatikan para sahabat pun juga seperti itu, Pak. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dulu, ketika mereka datang kepada mereka satu ayat, itu terkadang cukup merubah apa? Cukup merubah kultur mereka. Ingat dengan kisah turunnya ayat di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ketika turun ayat itu apa yang terjadi, Pak? Para sahabat hiruk pikuk, Pak. Ribut semuanya. Mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagian mereka nangis. Cuma turun berapa? Berapa ayat tadi? Satu ayat. Ketika turun satu ayat apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam surah Al-An'am ayat ke berapa? Surah Al-An'am ayat itu ayat ke berapa, Pak? Ayat 72. 82 apa? Ketika turun ayat di dalam surat Al-An'am ayat 82, para sahabat bingung, Pak. Semuanya berbondong-bondong mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Diceritakan fala manazalat hadhil ayat syaqqa dzalika 'ala sahabat. Ketika turun ayat ini para sahabat bingung. Syaqqa itu artinya bisa pecah, bisa istilahnya ribut, bisa berat bagi mereka. Kenapa? Karena ayat tersebut berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Adapun orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya itu dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, dan dia mendapatkan apa? Hidayah. Orang yang beriman tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, dia akan mendapatkan apa tadi? Keamanan dunia dan akhirat. Kemudian apa? Hidayah. Itu bagi siapa tadi? Orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan apa? Kezaliman. Nah, kemudian para sahabat bingung. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsuna? Ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi diri kita? Kita pernah berbuat zalim. Di antara mereka ada yang dulu mabuk-mabukan, di antara mereka ada yang membunuh anak mereka perempuan, di antara mereka pernah berzina, di antara mereka penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya. Nah, mereka takut. Akan tetapi zalim yang dimaksud kata Nabi adalah bukan maksiat, tapi zalim di sini adalah apa? Syirik. Yang mana pada intinya di situ satu ayat itu mampu merubah apa? Yaitu apa? Kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Maka kita pelajari di ayat tersebut. Inna a'tainakal kautsar. Pada ayat yang pertama, ya ikhwah azanillahu wa yakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Apa artinya inna nih, Pak? Sesungguhnya apa? Kami. Itu sesungguhnya kami. Kami yang dimaksud siapa di sini? Yang dimaksud kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kami? Padahal Allah itu jumlahnya berapa, Pak? Satu. Padahal kami itu kata untuk apa? Untuk jamak. Terus kenapa kok kami?
Karena perhatikan, faedahnya kata para ulama adalah lita'zim, yaitu untuk apa? Pengagungan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, dan makhluk pun juga harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada perbedaan antara al-khaliq dengan apa? Makhluk. Maka jangan diartikan Allah itu banyak, tidak. Allah itu satu, esa. Mana penetapan Allah itu esa dan satu? Qul huwallahu ahad. Dan ayat-ayat yang lain banyak menunjukkan Allah itu esa, Allah itu satu. Namun terkadang di dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat inna atau nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun dan sebagainya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya di situ menunjukkan dengan apa? Dhamir yang jamak. Menunjukkan apa? Di situ menunjukkan bahwasanya agungnya Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, dan kita pun wajib mengagungkan apa? Allah. Tidak boleh menyamakan kita dengan Allah, tidak menyamakan makhluk dengan Allah. Enggak boleh. Karena berbeda kedudukan antara al-khaliq dengan makhluk. Nah, al-khaliq wajib diagungkan dengan pengagungan apa? Lebih, dengan pengagungan yang begitu mahanya. Akan tetapi bolehnya kita mengagungkan makhluk itu cuma sekedar sesuai dengan kedudukannya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maha mampu, maha memberi, maha memberikan rahmat, maha berbuat, maha mengadili dan sebagainya, maka Allah itu Subhanahu wa taala itu agung, azim. Maka wajib kita mengagungkan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Dan itu haknya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Nah, maka jangan diartikan Allah itu banyak, tidak. Nah, terkadang hari ini banyak yang menyatakan Allah itu banyak. Mana dalilnya? Yaitu inna. Inna itu berapa? Banyak, gitu kan. Tidak. Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Emang kita mau, Pak, dipimpin dengan pemimpin yang banyak? Mau tidak, Pak? Enggak mau, Pak. Dalam istilah basa Jawa ini ula ki buntute endase telu, buntute bingung. Jeneng ula ndase telu. Siji pengen belok ning tengen, siji belok ning kiwa, siji pengen balik mundur. Lah buntute bingung. Berbeda kalau pemimpin satu, Pak. Pemimpin satu mimpin orang banyak oke-oke aja. Pemimpin satu, yang dipimpin dua, yang dipimpin tiga, yang dipimpin empat, oke. Gitu kan. Atau lebih daripada itu, gitu kan. Oke saja gitu. Bisa yang namanya pemimpin, yang namanya yang diagungkan. Ya yang namanya rakyat harus nurut pemimpin, gitu loh, Pak. Wong kita aja bingung toh, Pak, kalau ada kebijakan pemerintah satu ngomong ini, satu ngomong ono, gitu kan. Bingung atau tidak? Bingung gitu. Maka apa? Allah itu esa, Allah itu satu, esa. Tidak ada ya Allah Subhanahu wa taala dua, tidak berbilang, tidak. Maka pahami di antara faedah seluruh kalimat di dalam Al-Qur'an, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya dengan nahnu, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna. Itu adalah apa? Memiliki faedah apa tadi? Bentuk pengagungan, bukan bentuk jumlah nominalnya siapa? Allah, tidak. Bukan nominalnya Allah. Allah itu ada 3, Allah ada 2, Allah ada 4, Allah ada 5. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang musyrikin zaman dahulu. Mereka mengatakan ketika ditanya Rasul, salah satu sahabat yang ketika sebelum masuk Islam ditanya Rasul, "Wahai si fulan, Tuhanmu berapa?" "Ladayya sab'atu ilah." Aku memiliki 7 Tuhan. Terus di mana 7 Tuhan tersebut? Yaitu apa? Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Kata dia. Yaitu apa? 7 itu
6 ada di bumi, 1 ada di langit itu kan. Makanya ada 6 mata angin gitu kan. 6, satu sana, satu sana, satu sana, satu sini. Giliran pergi ke sana meminta ke Tuhan sana gitu kan. Giliran pergi ke sana meminta Tuhan ke sana, tidak. Allah itu apa? Esa, satu. Nah, maka pahami sekali lagi bentuk di dalam Al-Qur'an, kalimat inna, nahnu, kemudian dan sebagainya, lana dan sebagainya itu adalah apa? Ayat menunjukkan akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami. Nah, sesungguhnya itu adalah kalimat taukid, penguat. Benar-benar kami, wahai Muhammad, a'tainakal kautsar. Yaitu apa? Memberikan kepadamu al-kautsar, menganugerahkan kepadamu al-kautsar. Pertama, faedah yang bisa kita ambil ayyuhal ikhwah azanillahu wa yakum jami'an. Di sini adanya busra minallah li Muhammadin li Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu di sini ada kabar gembira. Yaitu bentuknya kabar gembira sebagai bentuk hiburan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapati Rasul sedih. Kenapa sedihnya Nabi? Karena tidak henti-hentinya cemoohan, cacian, hinaan dari orang-orang apa? Musuh Islam, musyrikin wal kafirin. Coba Pak, orang di apa namanya? Kita begini aja lah. Kita satu kelompok nih, Masjid Al-Ikhlas. Kalau Masjid Al-Ikhlas ini laqadarullah, maksudnya permisalan lah, tapi jangan sampai kita berdoa kepada Allah. Ada yang menghina jamaah Masjid Al-Ikhlas gitu kan? Jamaah Masjid Al-Ikhlas, oh jamaahnya itu orangnya bla 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 gitu, dihina. Kemudian kita satu kelompok banyak. Kesedihannya kita kadarnya berapa Pak? Lebih mendalam mana sedihnya? Kalau kita dihina secara pribadi dengan kelompok, lebih mendalam mana Pak? Pribadi. Kalau satu kelompok kan mungkin satu jamaah 100 di sini. Yang sedih paling cuma berapa sih? Ya kalau nggak ketua takmirnya, ya pengurusnya paling itu tok gitu kan. Yang jamaah setiap hari ya santai-santai aja. Gimana Pak kemarin terhadap hinaan masjid sana? Atau ya saya bersedih banget. Oh, Bapak bersedih ya? Saya biasa aja, kurang ajar itu masjid itu. Sudah jamaah tapi saya biasa aja gitu. Paling yang sedih ya paling takmirnya atau pengurus-pengurusnya gitu kan. Berbeda tapi kalau hinaannya bentuknya pribadi, Mbak. Rasul alaihi salatu wassalam ketika membawa risalah Islam itu hinaannya ada dua. Pertama, hinaan secara umum, secara risalahnya. Kemudian yang kedua, menghina secara apa? Pribadi juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dihina dalam bentuk ajarannya itu seperti ini, menentang dengan kebiasaan kami dan sebagainya, tidak sesuai dengan budaya kami, gitu kan? Kan mereka juga mengatasnamakan budaya. Tuhanmu itu wahai Muhammad tidak sesuai dengan budaya kami gitu loh. Risalahmu, ajaranmu yang kamu bawa kepada kami itu tidak sesuai dengan ajaran dan budaya kami. Nah, maka sejarah terulang toh Pak. Terulang sejarah itu. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul mencuekkan istilahnya, tidak mengindahkan, tidak menanggapi dengan apa bentuk ujian seperti itu, hinaan seperti itu. Mereka pun menyasar terhadap pribadi Nabi alaihi salatu wasallam. Pribadinya Rasul dihina. Salah satunya adalah ketika Rasul alaihi salatu wasallam dibilang abtar. Abtar itu apa tadi? Satu, bisa diartikan mandul. Kedua, terputus. Gak ada yang meneruskan garis estafet keturunannya. Habis semuanya. Nah, seperti itu, coba menyasar ke pribadi. Itu bagaimana Pak rasanya? Bersedih atau tidak? Sangat sedih. Jangankan kita terputus anak keturunan kita. Anak kita dihina saja gitu kan. Wow. Kita langsung pasang taring 5-6 kan gitu kan. Anak kita dihina gitu kan. Jangankan dihina bapaknya orang lain, dihina anak orang lain saja loh.
kita langsung apa? Pasang badan gitu kan. Apalagi dihina bapaknya si fulan gitu kan. Kita langsung nyari, mana bapaknya? Itu anak kita, Pak, anak kita yang dihina. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam sama, dihina dengan bentuk cacian apa? Hinaan pribadi. Rasul Muhammad itu terputus, dia nggak punya keturunan lagi. Dia mandul dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inna a'tainakal kautsar hada busyra minallah. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku benar-benar memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar apa maknanya? Kemarin al-kautsar memiliki dua makna. Pertama makna secara lughah. Yang kedua adalah makna secara apa? Hakikat al-kautsar itu. Baik, saya akan terangkan. Secara bahasa al-kautsar itu adalah apa kemarin? Syai'un katsir, yaitu sesuatu yang banyak. Maksudnya nikmat yang banyak. Dan betul Rasul alaihi salatu wasallam diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat tersebut ada di dunia ataupun di akhirat. Lihatlah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam di dunia. Rasul diberikan satu, akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW diberikan kelebihan di antara kelebihan dari para nabi sebelumnya. Rasul pernah mengatakan apa itu khamsan lam yu'tahuna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 kelebihan. Yang mana 5 kelebihan tersebut hanya diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, salah satunya apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan rasa ketakutan kepada musuhku 1 bulan perjalanan. Maksudnya apa, Pak? Dari zaman dulu musuh itu kalau pengen perang dengan Rasul, pengen istilahnya perang muharabah dengan Rasul, musuh itu sudah ketakutan semenjak apa? 1 bulan perjalanan, sudah gregel istilahnya. Sudah ketakutan. Kemudian wa ju'ilatil lil ardi masjidan wa tahuran. Kemudian Rasulullah SAW diberikannya yaitu bumi yang kita injak ini adalah suci dan mensucikan. Yaitu kita boleh sholat di bumi mana saja kita boleh, kecuali kita sholat di tempat-tempat yang terlarang. Apa itu? Kandang unta. Kemudian apa lagi? WC. Kemudian apa? Kuburan. Gak boleh sholat kuburan, gak boleh sholat menghadap kuburan, gak boleh sholat yang dimana masjid ada kuburannya, gak boleh. Tapi dimanapun kita boleh. Karena di sini masjid penuh, kita saking penuhnya itu sholat di parkiran, boleh atau tidak? Boleh, sah itu. Nah, itu di zaman Nabi sebelum Rasul tidak berlaku itu. Dan kelebihan-kelebihan lain. Nah, itu kan syai'un katsir, yaitu al-kautsar, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Akhlaknya mulia, kemudian apa lagi? Masya Allah, luar biasa. Dia yang manusia yang paling mulia, paling afdol, pemimpin para nabi dan sebagainya. Kemudian di akhirat pun juga sama. Lihat di antara kelebihan Rasul. Pertama, siapa manusia yang paling dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala? Di yaumul ba'tsi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diberikannya hak syafaatul uzma. Itu syafaat yang besar. Kemudian awwalu man fataha babal jannah. Orang yang pertama kali membuka pintu surga, kemudian mendapatkan manzilah yang paling tinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'un katsir al-kautsar. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Yaitu kenikmatan yang sangat banyak. Syai'un katsir al-kautsar. Nah, kemudian itu makna al-kautsar yang pertama, yaitu apa? Nikmat yang banyak. Kemudian makna al-kautsar yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah yang pertama itu sungai, yang kedua adalah telaga. Sungai itu di surga, kemudian telaga itu di mahsyar. Perhatikan, ini penting, Pak.
Itu Al-Kautsar, makna Al-Kautsar yang kedua. Yaitu apa tadi? Yaitu sungai di surga. Kemudian yang kedua adalah haud. Yaitu haud itu apa? Yaitu haud itu artinya yaitu telaga di mahsyar. Jadi makna Al-Kautsar itu, Pak. Jadi makna Al-Kautsar tadi, Al-Kautsar yang pertama secara lughah itu apa? Syai'un kasir, yaitu apa? Nikmat yang banyak. Yang banyak diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Itu secara bahasa. Secara istilah Al-Kautsar itu adalah pertama sungai di surga. Kemudian yang kedua adalah haud, yaitu apa? Telaga. Telaga di mahsyar. Nah, ini makna Al-Kautsar. Yang mana telaga di mahsyar dengan sungai di surga itu bersambung. Yaitu apa? Bersambung. Maksudnya bersambung yaitu antara telaga Nabi dengan Al-Kautsar itu bersambung. Yaitu bersambung itu salurannya sama kalau dalam bahasa kita. Yaitu apa? Air yang berada di mahsyar. Sumber airnya itu yaitu apa? Naharun fil jannah. Sumber air telaga itu harus diimani, Pak. Harus diimani itu. Sumber air di telaga Al-Kautsar, telaga berarti kalau telaga di mahsyar itu sumber airnya dari mana? Dari yaitu apa? Sungai di surga, sungai di surga. Dan banyak hadis yang menerangkan akan hal itu, tapi tidak kita sebutkan hadisnya karena hadisnya sangat panjang sekali. Di mana di sana ada hadis sahih yang menerangkan tentang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tentang kondisi Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu tidak bertentangan dengan haud, yaitu haud itu apa tadi? Telaga di mahsyar dengan apa? Sungai di surga, tidak bertentangan. Bahasanya Rasulullah SAW fihi mizabani minal jannah. Bahasanya di sana itu ada dua saluran dari surga, yaitu sungai di surga. Kemudian man syariba minhum lam yadba abadan. Barang siapa yang meminum air telaga di mahsyar tersebut, itu apa? Tidak akan haus selama-lamanya. Yang mana mizaban, yaitu di sana ada saluran nyambung antara yaitu haud telaga di mahsyar, kemudian apa? Dengan sungai di surga. Kemudian ikhwah azanillah wa yakum jami'an, ini adalah kabar gembira tadi. Jadi faedah yang pertama adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikannya yaitu apa? Yaitu Al-Kautsar. Yang pertama Al-Kautsar itu adalah sungai di surga, yang mana sungainya itu mengalir di situ air yang sangat nikmat, yaitu apa? Air di situ madu, air di situ susu, kemudian air di situ apalagi khamr. Kemudian di mahsyar, yaitu telaga di mahsyar, itu Allah Subhanahu wa taala sediakan yaitu al-haud yaitu Al-Kautsar di mahsyar itu Allah sediakan untuk siapa? Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Anas tadi, beliau mengatakan fa innahu naharun wa'adani rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir wa huwa haudun taridu alaihi ummati. Yang mana haud telaga tersebut di mahsyar Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk umatku, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah.
Aniyatuhu adadun nujum. Yang mana aniyah itu artinya tekonya. Ini sifatnya. Dan ini teko maksudnya teko yang hakiki, bukan teko yang di situ majazi, bukan. Yaitu gelas yang benar-benar gelas. Yaitu apa? Adadun nujum. Adadun nujum itu adalah sebanyak bintang di langit. Fayuhtalajul abdu minhum. Kemudian apa? Fayuhtalajul abdu minhum. Yaitu sebagian hamba nanti di yaumul qiyamah itu akan meminum air tersebut. Disediakan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum air tersebut, air Al-Kautsar itu, telaga Al-Kautsar tersebut, lam yadhma minhu abadan. Itu tidak akan apa? Haus selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di mahsyar ketika manusia benar-benar membutuhkan air tersebut. Kenapa, Pak? Karena nanti di mahsyar, kata Rasul alaihi salatu wasallam, yuhsyarun nasu, bahasanya manusia nanti dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi apa? Hufatan urratan ghurlan. Apa hufatan urratan ghurlan itu? Pertama, tidak apa? Tidak memakai sandal. Kedua, urrah itu dalam kondisi mohon maaf, yaitu tidak berpakaian. Kemudian ghurlan dalam kondisi tidak apa? Dikhitan. Maksudnya manusia itu dikembalikan oleh Allah penciptaannya sebagaimana dia apa? Diciptakan lahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'akum ta'udun." Sebagaimana kalian diciptakan, nanti akan dikembalikan seperti itu lagi gitu. Maka nanti jangan mencoba antum itu berpesan gitu kan. Berpesan nanti kalau aku mati tolong dimutilasi, kemudian kepalaku dibuang di segoro kidul gitu kan, badanku dibuang di segoro lor, kemudian tanganku dietan, kuluan, nggak bisa. Tetap nanti akan apa? Dikumpulkan kembali sebagaimana awal penciptaan. Sebagaimana awal penciptaan. Yaitu apa? Dalam kondisi mohon maaf tidak berpakaian, dalam kondisi tidak dihitan, kemudian tidak memakai apa? Sendal. Maksudnya apa? Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Enggak nggawa bondo sedikit pun enggak. Tidak membawa di situ pakaian kedudukan juga tidak. Yang punya harta banyak enggak dibawa. Yang di situ memiliki kekuatan fisik yang dulu digunakan mendolimi orang lain juga enggak dipakai. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di mahsyar dalam kondisi apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya repot, sibuk masing-masing. Sampai-sampai diceritakan di situ yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semuanya lari dari keluarganya, anak lari dari bapak, suami lari dari istri. Semuanya repot, sibuk masing-masing. Kemudian apa? Tadnunu syamsu qadra mil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya 1 mil. Kemudian manusia di situ berkucuran apa? Keringat. Sampai-sampai di situ Allah Rasul menceritakan apa? Manusia itu ditenggelamkan oleh Allah sesuai dengan ditenggelamkan dengan keringatnya sesuai dengan kadar apa? Dosanya. Semakin banyak dosanya maka dia semakin tenggelam. Dosanya sedikit kata Nabi ada yang di situ ditenggelamkan satu apa namanya? Sekadar mata kaki, ada yang selutut, ada yang sebadan, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Nah, kemudian yang namanya matahari didengarkan, kemudian keringat itu sampai mengucur begitu banyak. Kira-kira haus tidak, Pak? Haus tidak? Di situ nggak ada jualan es 3 ribuan, nggak ada. Lagi rame kan es apa? Es apa sekarang itu? Wah, es jumbo, es apa? Nggak ada di situ. Apalagi jus pinang muda nggak ada. Nggak ada di situ. Yang jual jus nggak ada. Maka puas-puaskan hari ini beli es dan beli jus. Karena udah nggak ada nanti di yaumul qiyamah gitu kan.
Jus apel nggak ada di situ, jus mangga juga nggak ada. Nah, es teh nggak ada di situ. Nah, nanti di yaumul kiamat tidak ada itu semuanya. Semuanya dalam kondisi kehausan. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam di situ disediakan al-haud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ana faratakum 'alal haud." Aku menunggu kalian nanti di masar di haud. Haud itu apa tadi? Di telaga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil ummati, ummati, silakan umatku ke sini, silakan umatku ke sini. Silakan umatku ke sini. Silakan umatku ke sini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya? Dari mana Rasulullah mengenali itu umatnya? Padahal kan nggak kenal kita, nggak kenal siapa, nggak kenal Pak Ketua, nggak kenal Pak Denny, nggak kenal Pak Ari, nggak kenal Pak siapa lagi Pak Ono, nggak kenal itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bisa mengenali umatnya. Dari mana itu? Min asaril wudu. Yaitu Rasul mengenali umatnya dari apa tadi? Min asaril wudu, dari bekas apa? Wudunya. Maka hari ini umat Islam yang tidak pernah wudu, aduh, repot nanti di yaumul kiamah dia. Kan mahsyar itu kan kondisinya gelap, Pak. Terlebih kalau dia banyak berbuat zalim. Ingat, orang yang banyak berbuat zalim kata Nabi, Abdul mudulumatun yaumal qiyamah. Orang yang zalim itu benar-benar nanti akan menggelapkan dia di yaumul qiyamah. Kemudian dalam kondisi haus, butuh sekali dengan air minum ketika itu. Kemudian Rasul memanggil di telaganya, ummati, ummati, silakan umatku datang kemari. Akan tetapi, Pak, ada yang ditolak di antara umatnya. Yaitu malaikat mengatakan suhqan suhqan. Innahum laisa ummatuk fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Perhatikan. Ini ada faedah yang nanti akan saya jelaskan di ayat yang terakhir. Kemudian ada sebagian umat Rasul ditolak. Ditolak oleh apa? Para malaikat, diusir. Bahkan Rasulullah SAW pun sendiri ketika itu setelah mengetahui kenapa kok diusir, Rasulullah pun juga ikut mengusir. Hati-hati, Pak. Jangan-jangan kita termasuk yang diusir. Padahal itu umat yang mana mereka hidup di zaman setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi diusir oleh Rasul, nggak boleh ikut meminum apa air di telaga tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, penasaran dan heran, kenapa itu umatku, kenapa kok ditolak? Kemudian apa? Ada jawaban di situ, panggilan apa? Innahum laisa ummatuk, itu bukan umatmu. Kenapa? Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui terhadap apa? Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka berubah. Dalam hadis lain, ma baddalu ba'dak, yaitu apa yang mereka ubah setelah apa? Setelah kepergianmu. Setelah apa? Kepergianmu. Setelah engkau meninggal wahai Muhammad, betul itu adalah umat hidup di zaman setelah dirimu. Tapi apa? Setelah engkau meninggal, terhadap apa yang mereka rubah, apa yang mereka perbuat, engkau tidak tahu. Nah, apa itu? Insya Allah nanti kita akan apa? Bahas di ayat yang selanjutnya. Baik, itu apa? Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar seperti itu. Al-Kautsar maknanya Al-Kautsar secara lughah bahasa, yaitu nikmat yang banyak. Kemudian Al-Kautsar itu secara apa? Hakiki, yaitu apa tadi? Sungai. Kemudian apa? Yang kedua apa? Telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang kedua, masuk di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ingat, wanhar dengan wanhar itu beda, Pak. Maka nanti kalau belajar tahsin tolong dipahami, Pak. Wanhar dengan wanhar itu beda. Wanhar itu artinya apa? Pakai hak, itu artinya sembelihlah. Wanhar artinya apa? Membentak. Wanhar itu artinya membentak. Mana? Fa'ammal yatima fala nahar, itu dialirkan bisa, membentak bisa. Nah, maka ketika membaca ayat fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
Antum membacanya wa ammasaila fala tanhar. Adapun pengemis tukang minta-minta jangan engkau sembelih kan gitu kan. Padahal saila fala tanhar itu artinya jangan engkau hardik, jangan engkau bentak. Kalau ada peminta-minta itu jangan engkau bentak, jangan engkau hardik. Di dalam surat apa itu? Ad-Duha kan. Antum bacanya wa ammasaila fala tanhar. Apa adapun tukang minta itu jangan engkau sembelih. Diantemi boleh. Tapi sembelih jangan gitu kan. Maka enggak. Maka tanhar dengan tanhar itu beda. Fasholli li rabbika wanhar. Maka wahai Muhammad, salatlah kamu untuk Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Bukan apa? Bukan membentaklah, bukan. Itu apa? Menyembelihlah. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut ayo ikhwah? Azanillahu wa iyyakum jami'an. Perhatikan. Ketika Rasulullah SAW dianugerahi kenikmatan yang banyak, baik kenikmatan di dunia ataupun kenikmatan di akhirat, Rasul diberikan kenikmatan. Maka di sini ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu perintah apa? Yaitu al-amru bisyukri, yaitu perintah untuk apa? Bersyukur. Lihat, perintah untuk bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Bentuk syukurnya adalah mengingat Allah, mengikat hubungan antara pribadi kita dengan Allah, kemudian apa? Benar-benar merealisasikan syukurmu dengan apa? Menjalin hubungan dengan sesama. Itu loh. Memperbaiki hubungan dengan Allah disimbolkan dengan apa? Salat. Memperbaiki hubungan dengan sesama disimbolkan dengan apa? Menyembelih. Kenapa? Berkorban menyembelih, setelah itu apa? Berbagi. Itu kan, Pak? Emang syariat menyembelih berkorban itu nanti dipak dewe-dewe? Kan enggak kan? Dibagikan kepada yang membutuhkan. Jangan sampai nanti Masjid Al-Ikhlas menyembelih sapi pitu, gitu kan? Khusus hanya untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas. Ini 50% panitia gitu kan, 50% jamaah biasa. Orang lain nggak boleh minta, diplang di depan. Maka boleh nggak seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena syariat menyembelih, berkorban itu adalah apa? Agar semuanya bisa mendapatkan kesetaraan yang sama, merasakan daging yang sama, kemudian apa? Merasakan nikmatnya makan daging, semuanya dapat, yang membutuhkan diberikan, dikasih. Nah, di situ ada simbol, yaitu apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, disimbolkan dengan apa? Salat. Kenapa? Karena salat itu adalah ibadah yang paling agung, paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan salat itu melebihi ibadah apa? Yang lainnya. Melebihi jihad, melebihi haji, melebihi apa lagi? Melebihi ibadah, infak, sedekah dan sebagainya, itu adalah sholat. Akan tetapi ibadah yang agung ini banyak sekali yang meremehkan. Maka perbaiki hubunganmu dengan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk peremehan sholat itu apa, Pak? Buktinya satu. Ini anekdot dulu saya dapat dari guru saya. Tapi ya ini lucu juga dan masuk akal gitu. Apa? Tidak dipasangnya gelar sholat di kita, gitu kan. Besok pasang nama, bikin nama S Abu Salman, sholat Abu Salman. Suatu ketika guru saya, ini cerita asli, cerita tapi nyoto. Guru saya dulu itu kan pejabat, salah satu mendapatkan jabatan di pemerintahan. Suatu ketika ada acara gitu kan, dipanggil namanya oleh host gitu kan, kepada Bapak Haji Toharudin gitu kan. Dia ketika silakan memberikan ini gitu kan. Ketika dia ngisi langsung dia mengatakan, mohon maaf saya tersinggung dengan panggilan haji. Karena haji saya baru sekali, sholat saya setiap hari. Haji dan sholat lebih mulia apa? Sholat. Seharusnya adil, panggil saya dengan syahadat, panggil saya dengan sholat, kemudian apa lagi? Puasa, kemudian zakat, kemudian apa? Haji. Seharusnya panggil semua itu gelar.
S gitu kan, sholat, kemudian apa lagi? S syahadat, kemudian P puasa, kemudian apa? Z zakat, baru H itu apa? Haji. Nah di Indonesia yang dipasang itu cuma apa? Haji toh. Dan terbukti Pak, kerusakan kalau orang habis haji luar biasa Pak. Sekarang haji itu dikarenakan untuk apa? Karena agar dipanggil apa? Pak Haji. Haji untuk apa? Jabatan. Haji untuk apa? Kemewahan. Haji untuk apa? Pulang jadi ustadz gitu kan. Sebelum haji mah nggak pernah imam gitu kan. Sebelum haji nggak pernah ngisi kajian gitu kan. Giliran haji pulang Pak, dipanggil apa? Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji itu nggak melengos Pak, mangkel itu pokoknya. Ya bukan. Pulang haji itu langsung mimpin pengajian gitu. Mentang-mentang dari apa? Dari haji. Gitu. Padahal dia sholat setiap hari gitu loh. Nah, padahal sholat dengan haji mulia mana tadi ibadah? Mulia sholat. Itu mulia apa? Sholat. Lihat Pak, ibadah di dalam agama Islam ini, rukun Islam yang diberikan pilihan, dipersilahkan, nek nggak ngerjakan, nggak mampu, nggak apa-apa, itu apa Pak? Haji toh, sama zakat kan gitu kan? Zakat kalau nggak mampu lah piye? Ya dizakati toh, gitu kan? Zakat sama apa? Haji. Kalau zakat semuanya mampu lah, mayoritas mampu. Kalau haji ada yang ditakdirkan tidak mampu kan gitu kan. Tapi kalau sholat ada yang nggak mampu, sholat semuanya mampu. Sambil duduk boleh nggak sholat? Boleh. Sambil terbaring boleh. Gitu. Bahkan nggak wudhu boleh nggak sholat? Boleh. Tayamum maksudnya. Nah, tetapi apa? Justru yang dipakai malah apa? Haji. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Tegakkanlah salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan penegasan li rabbika. Maksudnya di sini memberikan apa? Memberikan tanbih wa tahdzir, masalah bab tauhid. Bahasanya menunjukkan salat, menunjukkan ibadah itu harus benar-benar untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sholat karena tendensi dunia, enggak boleh. Enggak boleh sholat tendensi karena jabatan, tidak boleh. Enggak boleh sholat karena pengen mendapatkan ujian lulus, juga tidak boleh. Enggak boleh sholat pengen mendapatkan saya usahanya biar sukses, tidak boleh. Sholat adalah benar-benar li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, menyembelih juga sama. Menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk makhluk, bukan untuk penunggu, bukan untuk siapa-siapa, tidak. Menyembelih di sini dalam tanda kutip menyembelih umum. Bisa menyembelih di sini adalah yaumul id, kurban, menyembelih untuk apa? Hari-hari biasa. Hari-hari biasa menyembelih kita boleh atau tidak? Boleh, tapi menyembelihnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Li rabbika wanhar. Di sini adalah apa? Perintah untuk bersyukur. Karena faedah syukur itu adalah ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rukun syukur itu ada 3. Nah, pahami Pak, terkadang orang bersyukur itu saya mengatakan saya sudah bersyukur. Kok Allah Subhanahu wa taala tidak menambah nikmat kepada saya? Karena terkadang ada pertanyaan nyelekit seperti itu. Saya sudah bersyukur, tapi kok nikmat nggak ditambah? Nah, pahami Pak, bahwasanya rukun syukur itu ada 3. Apa itu yang pertama? Adalah al-i'tiraf, yaitu meyakini, mengakui bahasanya nikmat itu dari Allah, mengakui dari dalam hati. Itu meyakini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasil usaha, bukan karena ini adalah zamannya, bukan karena ini adalah dari bos, bukan karena ini bukan dari atasan saya, tidak. Bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan, gaji, finansial, hasil usaha, itu adalah dari siapa Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perantaranya kita kerja,
walaupun perantaranya kita usaha, walaupun perantaranya kita ahli di bidang tertentu, tapi kita wajib mengakui kenikmatan yang kita dapat itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun syukur yang pertama. Yang kedua adalah rukun dengan lisan. Mengakui dengan lisannya. Yaitu apa? Mengakui. Selain kita mengakui dari dalam hati, kita pun juga mengakui dari lisan. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Mendapatkan nikmat alhamdulillah. Buktikan dengan lisan. Nah, yang ketiga, rukun syukur yang ketiga adalah apa? Yaitu menggunakan nikmat itu di jalan ibadah, bukan di jalan maksiat. Maka ketika seseorang bisa mengumpulkan tiga rukun ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memenuhi janjinya. Apa janji untuk orang yang bersyukur? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah akan nambahi nikmatmu. Gitu loh. Wala in kafartum, kalau kalian kufur. Apa maksudnya kufur di sini? Hilang itu rukunnya, tidak mengakui nikmatnya. Inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadab kalian dengan adab yang pedih, baik di dunia ataupun di contoh Pak, Qarun. Qarun ketika didakwai Nabi Musa untuk ibadah, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataan Qarun di dalam surah Al-Qasas? Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketahuilah bahwa Musa, bahasanya nikmat ini yang aku dapatkan itu karena hasil usahaku, hasil keringatku. Gak ada campur tangan Allah di sini. Lihat Pak Qarun. Dia sudah menafikan itu tiga rukun sekaligus dia. Dia tidak mengakui, kemudian lisannya tidak mau berkata, kemudian menggunakan nikmat itu untuk bakhil. Dan perhatikan Pak, catat baik-baik. Orang yang memiliki ketamaan harta pasti dia bakhil. Orang yang bakhil pasti dia tamak. Itu nggak keluar dari itu Pak. Orang yang tamak korupsi susah untuk bersedekah. Buktikan kalau nggak percaya. Dan dia nggak pernah puas dengan harta. Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan minad dhahabi, la habba an yakuna wadiyan." Kalau seseorang anak Adam itu memiliki satu gunung emas, pasti dia akan menginginkan apa? Adanya dua gunung apa? Emas. Dan dia tidak akan pernah merasakan kepuasan hatta yamla'u fahu biturab, sampai apa? Mulutnya itu terisikan dengan dengan tanah apa? Kuburan. Maksudnya dia tidak akan pernah puas sampai masuk liang kubur. Dan itu yang terjadi Pak. Maka mengasah keimanan untuk selalu bersyukur agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu penting Pak. Yaitu apa tadi rukun syukur tadi? Yang pertama Pak, mengakui setiap nikmat pemberian itu dari Allah. Cuma titipan toh, bukan yang lain, bukan. Yang kedua apa tadi? Yaitu mengakui syukur dengan apa? Lisan. Yang ketiga apa tadi? Yaitu menggunakan nikmat tersebut di atas jalan apa? Ibadah, bukan maksiat. Bukan menang tender, saya menang tendernya, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah. Besok kita duken bareng. Bar alhamdulillah langsung apa? Langsung innalillah gitu. Na'udzubillah gitu kan. Besok kita senang-senang bareng. Kita undang ahli maksiat, kita undang bareng gitu. Mumpung menang tendernya gitu. Ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat. Dalam rangka itu juga. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah katanya. Na'udzubillah. Dan ketika siapapun itu Pak mengatasnamakan syukur tapi dia hakikatnya kufur, ingat Pak, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Dan banyak Pak
Contoh Sabah, negeri Sabah. Negeri Sabah itu Pak, Masya Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi ketika kaumnya kufur, lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengadabnya. Di Indonesia ada atau tidak Pak? Ada. Dusun Legetang, gitu kan, yang terkenal gitu kan. Apa Pak? Mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Tetapi ketika kufur, lihat, digunakan untuk bermaksiat dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala mengadab tempat tersebut. Itu di dunia sebelum di akhirat. Legetang itu mana? Nah, carilah di Google ada itu. Sejarah hidupnya juga sebagian masih ada. Saya punya teman orang sana yang menceritakan kisahnya, ya seperti itu kondisinya. Diberikan nikmat yang banyak, kemudian Masya Allah hasil buminya itu surplus terus. Tetapi apa Pak? Kata orang sana itu, setiap pekan atau setiap malam saya lupa, itu ngundang jadilan, campur sari, jadilan, pokoknya bangsa-bangsa itulah. Kemudian dilegalkan di situ, naudzubillah, zina bareng-bareng dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengadab tempat tersebut. Dan dimanapun tempat yang digunakan untuk apa? Bermaksiat, ketika dia diberikan nikmat yang banyak tapi mengkufuri, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadab tempat tersebut. Baik cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Baik. Nah, itu kita diperintahkan apa? Untuk bersyukur. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surah Saba ayat 15, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tetapi sedikit sekali hambaku ini yang bersyukur. Syukur itu penting banget. Kemudian itu fasholli li rabbika wanhar. Jadi tanbihnya apa tadi? Benar-benar memperuntukkan ibadah, baik ibadah itu sifatnya itu vertikal atau ibadah yang sifatnya horizontal, itu ingatlah semua kenikmatan dari Allah dan peruntukkan ibadahmu itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun konteksnya sosial. Ibadah yang bentuknya sosial apa contohnya? Jenguk orang sakit, membagikan apa tadi? Sembelihan kurban, kemudian apalagi banyak ibadah yang sifatnya sosial. Tapi ingat, peruntukkan itu li rabbika, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, yang menghinamu dialah orang yang terputus. Perhatikan, Pak. Saya akan sampaikan bentuk penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam itu ada beberapa bentuk penghinaan kepada Nabi. Bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu ada beberapa. Yang pertama, kepada fisik beliau atau pribadi beliau, yaitu apa? Pribadi Nabi, yaitu beliau, yaitu pribadi beliau. Tentang pribadi beliau dihina, baik di situ keluarga, kemudian apa? Pribadi beliau, fisik, DLL. Ini bentuk penghinaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk penghinaan seperti ini banyak sekali keluar dari mulut-mulut orang kotor. Contoh, itu Nabi tega banget ya menikahi Aisyah yang masih umur berapa? Nah, masih umur belia. Nabi kok seperti itu? Itu keluar dari mulut-mulut yang kotor. Maka itu bentuk penghinaan kepada, itu pertama. Yang kedua adalah bentuk penghinaan kepada apa? Ajaran. Ya, ini yang paling banyak. Ajaran beliau.
yaitu sunnah-sunnah beliau. Bentuknya apa? Bentuknya apa ajarannya? Bentuk penghinaan terhadap ajaran, menolak atau enggan, atau yang kedua meninggalkan. Baik. Yaitu bentuk penghinaan kepada Rasul selanjutnya adalah menghina ajaran beliau. Ajaran beliau dihina. Menghina di sini bentuknya adalah benar-benar dia menolak, enggak mau sama sekali. Enggak mau melihat, enggak mau sama sekali. Ada bentuk penolakan di situ secara sengaja. Yang kedua meninggalkan. Yaitu meninggalkan. Dia paham, dia tahu, tapi meninggalkannya. Nah, ini juga sama, bentuk penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan beliau pertama pada pribadi beliau, keluarga, pribadi, fisik dan lain-lain. Jadi semua ini adalah bentuk apa? Penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, maka pahami ikhwah, siapa saja kita hari ini yang enggan menolak kepada ajaran Rasul alaihi salatu wasallam, maka hakikatnya dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau yang ketiga, merubah, meninggalkan. Yang ketiga adalah merubah. Merubah di sini artinya bisa merubah, bisa mengurangi, atau mengurangi, merubah atau mengurangi. Itu merubah itu dalam bentuk yaitu bisa ditambah, dalam bisa bentuk juga apa? Dikurangi. Itu merubah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam harus diselamatkan dari ini. Pertama, pribadi beliau, nggak boleh beliau dihina. Ajarannya juga sama, nggak boleh. Walaupun di situ konteksnya bercanda. Orang yang jenggotnya semakin panjang itu mengurangi kecerdasan. Saraf otak kecerdasannya terseret sama jenggot. Alhamdulillah minta. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling pinter, paling cerdas. Tapi itu bentuk hinaan, naudzubillah. Dan ingat, Pak, satu kata, yaitu naqidun min nawaqidil Islam al-istihza'u biddin. Salah satu di antara pembatal keislaman seseorang adalah apa? Mengejek, mengolok-olok apa? Agama. Lihatlah Abdullah bin Ubay bin Salul ketika menghina Rasulullah. Ketika turun ayat di dalam surah At-Taubah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Berawal dari apa? Perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul yang bercanda dengan teman-temannya. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan apa? Mara'aina qurra'ina haula'i la arghabu butunan wa ajbanu 'inda liqa wa aqdabu al-sunan. Mereka mengatakan, aku tidaklah melihat Rasulullah dan para sahabat itu kecuali tiga. Pertama, rakus di dalam masalah makan. Kemudian apa yang kedua? Takut ketika dalam perang. Yang ketiga apa? Paling bohong ketika ngomong. Kemudian turunlah ayat qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah apa? Beriman. Mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik fisik ajarannya. Bentuk ajarannya enggak boleh diejek. Sekalipun seandainya kita belum mampu mengamalkannya, enggak boleh kita ngejek. Seandainya kita belum mampu. Kalau kita belum mampu bagaimana? Ya sudah, tawakuf, diam. Meminta hidayah kepada Allah agar diberi kemampuan. Bukan menolak, bukan ejek gitu loh. Nah, bukan mengolok-olok.
Nah, ini bentuk apa? Bentuk ajaran. Gak boleh kita mengecek ngono-ono. Yang kedua, menolak dengan apa? Enggan. Kemudian meninggalkan. Meninggalkan maksudnya dalam sengaja. Sudah tahu ini haram, sudah tahu ini halal, tapi ia tinggalkan seberang. Kemudian apa? Mengubah tata cara ibadah, mengubah prinsip, mengubah hukum dan sebagainya. Maka ini apa? Nggak boleh. Ini bentuk mengecek. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bahwasanya siapa saja yang mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi, wal abtar. Abtar itu artinya apa? Terputus barokah. Makna abtar itu ada dua makna. Yang pertama, abtar, terputusnya barokah di dunia. Kedua, terputusnya barokah di akhirat. Terputusnya barokah di dunia, terputusnya barokah di akhirat. Terputusnya barokah di akhirat adalah orang yang akan tertolak minum air di telaga apa? Al-Kautsar. Maka para ulama mengatakan ada 3 atau 4 golongan yang akan diusir. Ini saya singkat karena waktunya habis. Akan diusir dari telaga Al-Kautsar. Ada 4 golongan, ada 3 golongan. Yang pertama, saya singkat saja, murtadin. Atau orang yang merubah agama, itu yang pertama. Merubah agama secara total, murtad. Orang yang murtad tadinya beragama Islam, memiliki pernah wudu atau tidak? Asar wudu atau tidak? Memiliki, karena dia pernah berwudu. Pernah apa? Berwudu. Itu yang pertama. Yaitu orang yang apa? Yang diusir dari telaga Al-Kautsar adalah orang yang murtad. Yang kedua, kata para ulama, adalah orang zalim yang berlebihan. Zalim yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang merubah hatinya. Dia secara zahir mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat, tetapi hatinya dia rubah. Dirubah. Gak mau, sebenarnya dia mengingkari, sebenarnya dia menolak. Merubah. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat adalah ahlul bidah. Yaitu ahlul bid'ah. Apa itu ahlul bid'ah? Yaitu orang yang merubah syariat. Merubah syariat di sini yang dimaksud 2 juga. Pertama, prinsip, yaitu syariat, yaitu masalah usul. Yang kedua, masalah furu', masalah pokok, kemudian masalah apa? Cabang. Itu bid'ah di sini adalah bid'ah pertama i'tiqadiyah, yang kedua adalah bid'ah amaliyah. Yang dimaksud itu bid'ah apa? I'tiqad. Yang kedua adalah bid'ah apa? Amali. Nah, ada 4 orang yang ditolak nanti minum telaga apa? Al-Kautsar. Yang pertama apa tadi? Orang yang murtad. Yang kedua apa? Orang yang zalim berlebihan. Zalim berlebihan. Zalim itu kan ada kadarnya, Pak. Ada zalim ya biasa-biasa saja gitu, tapi zalim dia orang. Yang kedua itu adalah orang yang apa? Yang ketiga apa tadi? Munafik, yang merubah hatinya. Yang keempat adalah orang ahlul bidah, yang merubah agama. Merubah di sini secara i'tiqad, prinsip. Yang kedua adalah amal. Prinsip contohnya apa? Ya bid'ahnya orang Khawarij, orang Murji'ah, orang Sufiyah, Syiah,
Rafidhah. Itu kan merubah prinsip semuanya. Contoh orang Syiah, Pak. Apa bid'ahnya orang Syiah itu? Banyak bid'ahnya orang Syiah. Apa contohnya bid'ahnya orang Syiah itu? Yaitu mengkafirkan istri Nabi, mengkafirkan apa? Sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian apa? Mereka memiliki prinsip al-bada. Al-bada itu apa? Allah Subhanahu al-bada itu perkara yang baru. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu kecuali setelah wali mereka yang berfatwa. Jadi Allah itu tidak mengetahui perkara yang akan terjadi. Itu orang Syiah. Itu perkara yang baru. Allah tidak tahu setelah terjadi. Setelah terjadi baru Allah tahu. Coba Pak, penghinaan enggak sama Allah Pak? Oh, ada syariat ini toh, baru tahu. Masa seperti itu? Nah, kemudian apa lagi bid'ahnya orang Syiah itu? Banyak. Orang Syiah mengatakan, lihat Pak, orang Syiah mengatakan apa? Bahwasanya wali itu lebih utama dari nabi. Dan ini diikuti prinsipnya sama orang sufi. Bahwasanya wali lebih utama dari nabi. Bahkan orang Syiah dengan kotornya mengatakan Nabi Muhammad menyembunyikan syariat takut dengan Abu Bakar dan Umar. Itu prinsip mereka. Dan ini prinsip benar-benar prinsip yang batil, benar-benar prinsip yang salah. Masa Nabi Muhammad dibilang takut menyembunyikan syariat? Kan aneh juga. Ini bid'ahnya orang Syiah. Amaliyahnya Syiah juga dapat amaliyahnya. Apa bid'ah mereka? Memperbolehkan nikah mut'ah. Apa mut'ah itu nikah? Ya berwaktu, semalam 2 malam boleh gitu. Sebulan juga boleh gitu. Awas, hati-hati ya. Jangan mengikuti orang Syiah. Lah apa bedanya dengan apa? Dengan ahlul maksiat, orang berbuat fahisyah, semalam boleh, 2 malam boleh, 3 malam boleh. Apa bedanya dengan mereka? Nggak ada bedanya. Nah, amaliyah juga sama Pak, amaliyah dirubah. Sholat dan sebagainya. Saya 2 pekan kemarin Pak, saya meruqyah salah satu bekas TKW. TKW itu tenaga kerja wanita dari Arab. Ketika ikut kajian saya selalu kesurupan. Saya menjelaskan akidah kesurupan terus. Hari selanjutnya menyerahkan jimat-jimatnya. Di antara jimatnya itu apa Pak? Batu Karbala. Batu apa? Karbala. Yang dibawa ke saya lah, saya bilang ini setannya nempel di sini, saya bilang. Sebagian batunya saya bawa ke rumah karena ada berlian yang bagus. Niatnya saya pakai untuk cincin, Pak. Tapi bekas jimat gitu. Habis diruqyah. Tapi demi Allah saya bukan mengada-ada. Boleh dikat, boleh tidak. Ini cerita asli, cerita tapi nyata. Hari Rabu kemarin, ketika istri saya mendekatkan batu tersebut, sebenarnya mendekatkan nggak sengaja, karena dia nyetel kajian akidah. Padahal itu sudah saya ruqyah gitu kan. Mungkin ruqyah saya kurang mempan. Ya. Itu didekatkan di kajian, nyetel kajian, tapi itu batunya, jimatnya di situ. Apa yang terjadi Pak? Meledak, pecah dengan sendirinya itu. Terjadi itu. Pecah dengan sendirinya. Wah, ini setannya masih nempel. Saya nyesel langsung kan. Enggak jadi untuk akik nih saya bilang. Hari Rabu kemarin Pak, ini benar kejadian nyata. Asli itu. Itu pecah, terlempar sampai meledak itu, sampai ke kanan dan ke kiri, terlempar jauh. Nah, tapi enggak jadi deh untuk akik saya bilang. Padahal sudah bikin rancangan akiknya saya. Itu dari mutiara bagus banget Pak, tapi digunakan untuk jimat. Nah itu saya bilang, saya bilang nyesel saya bilang. Ya wes. Jadi saya kira sudah hilang itu tempelannya, perewangannya sudah hilang itu, tak kira itu. Ternyata masih ada saya bilang.
Ketika saya ngisi pengajian di masjid, istri saya itu dengerin kajian gitu, ditempelin, bukan ditempelin, wong itu naruh sembarangan di meja, itu tiba-tiba pecah, terlempar dengan sendirinya. Nah itulah diantara madorot dunia perkelanian. Jadi jangan coba-coba Pak. Baik, itu 4 orang yang akan ditolak oleh Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh merubah agama, kita tidak boleh merubah syariat, kita tidak boleh merubah prinsip di dalam hati. Agama tidak boleh dirubah Pak, nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurangi. Maka beragama itu biasa-biasa saja. Biasa sesuai dengan ukuran yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Ketika zikir takbir 33 kali, jangan ditambah. Saya zikir saya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah tambah 33 kali, saya pengennya 100 gitu. Biar pahalanya banyak. Tidak. Kenapa? Karena ibadah muqayyad, kan dulu saya katakan ibadah itu ada mutlak, ada muqayyad. Kalau muqayyad yang sudah ditetapkan dengan pengkhususan, ya sudah ikuti sesuai dengan pengkhususannya, jangan ditambah. Sholat, kemudian tahiyat, kemudian apa lagi? Sholat semuanya, zikir dan sebagainya. Kalau sudah ditetapkan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Baik mengurangi dan menambah itu dari sisi lafaz, dari sisi waktu, dari sisi tata cara, dari sisi hari. Malam Jumat, syariatnya membaca surah Al-Kahfi. Jangan mengkhususkan dengan surah An-Nahl, Al-Isra, dan Al-Baqarah dan sebagainya. Kecuali kalau kita membaca dengan secara keumuman, boleh. Tapi kalau mengkhususkan, maka ini terlarang. Karena mengkhususkan sesuatu butuh dalil khusus. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ingat, yang mana pada intinya kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti diundang oleh Rasulullah meminum telaga Al-Kautsar, karena siapa saja yang meminum telaga tersebut itu adalah alamat kebaikan. Karena kata Nabi, man syariba minhu lam yadma abadan. Siapa yang meminum telaga tersebut enggak haus lamanya. Maksudnya dia akan melewati proses-proses mahsyar itu dengan indah, dengan mudah. Dia akan melewati terus. Kenapa? Enggak haus. Yang namanya enggak haus enggak bakalan masuk neraka. Karena di neraka haus atau tidak? Haus. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang meminum di telaga Al-Kautsar. Kemudian kiatnya apa? Beriman kepada Allah dan tidak boleh merubah apa? Merubah agama, merubah hati, merubah prinsip, merubah apa? Tata cara ibadah. Wallahu taala alam bisawab. Afan, waktunya kepanjangan. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.